Tahu lah singkatan dari Bekantan. Nah, itu kada tahu. Bekawan lawan mantan. Itu sensitivitasnya sangat-sangat tinggi, intoleran. Makanya Bekantan disematkan juga sebagai spesies kunci yang menjaga keseimbangan ekosistem. Karena termasuk primata lahan basah. Dia punya selaput renang. Yang salah satu cirinya lagi yang tidak dipunyai primata manapun karena dia punya selaput renang di sela-sela jarinya, baik itu tangan maupun kaki. Jadi ada beberapa hal temuan kami yang ini menarik ternyata perilaku Bekantan. Oke, di episode-episode sebelumnya kita udah menghadirkan perempuan-perempuan yang pastinya menginspirasi. Dan hari ini tidak kalah menginspirasinya nih Ye. Tapi sebelumnya nih aku mau tanya nih Ye, apa maskot dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan? Bukan orang Banjar kalau ketahui kan. Iya, Pang lah. Apa? Aku kan berdiam di Banjar, Pang. Oh, juga. Berarti salah aku takut lah. Tapi sekitarannya ya. Kasih sama ketahuan nih sama apa? Tapi aku ini antara dua, Pang lah penyambatannya nih. Ah. Antara Bekantan lawan Bakantan ya. Namun, yang bujur. namun itu sekehendak suka-sukai kamu aja menyambut kayak apa. Intinya tuh sama ya. Oh, iya. Nah, ya Allah. Ya kalau kan beda tuh lah. Nah, terus apa yang kamu ketahui tentang Bekantan? Apalah, paling hidung mancung. Hidung aja. Tapi masih banyak hal sebenarnya tentang Bekantan ya. Langsung saja mungkin kita tanya sama ahlinya. Ahlinya komunitasnya ada dan komunitasnya ini sangat aktif dalam memperkenalkan Bekantan seperti apa. Oke, langsung saja ke Mbak Amalia Rizky. Halo Mbak Amalia Rizky. Halo, Mbak Gimana Revi, kabarnya? Mas Aye? Alhamdulillah kabarnya selalu baik. Oke, Mbak Amelia Rizky selaku founder dari Sahabat Bekantan Indonesia. Ya, selamat datang di studio kita. Terima kasih sudah diundang Kompas TV di podcast. Semangat kita hari ini nih. Iya, Apalagi kita akan semangat. membicarakan maskot dari Kota Banjarmasin, Bekantan. nih. Apalagi berkenalan Bekantan. Betul. Tahu lah singkatan dari Bekantan. Nah, itu kada tahu. Bekawan lawan mantan. Kan wah ini kolaborasi Bujur sinergis, banget. jangan berkelahian ya kalau. Bujur banget. Manis banget singkatan Bekantan. Nah, untuk itu kita anak tahu nih tentang Bekantan. Iya. Nah, Mbak Amel sendiri nih sebagai pendiri dari Sahabat Bekantan Indonesia. Iya. Apa sih yang awal mulanya, yang melatar belakanginya? Kenapa jadi jatuh cinta dengan Bekantan? Karena ketujuh. Karena ketujuh. Iya, kenapa piano kan bakal lawan saya? Nah, sebenarnya udah kan ketujuh ya. Sama. Kita kan biasanya satu frekuensi karena kita suka. Betul. Ada sama lawan ulun lawan Bekantan ini bercampur jak bahasanya. Bercampur jak. Anak Banjar British, anak Banjar Spanyol, terserah pian. Iya, jadi memang lagi halus tuh ketujuh di bawah kuitan melihat Bekantan. Bahari di Taman Maskot seberang tuh ada juga Bekantannya. Tahulah pian, kada patung aja Pak Aslinya Bahari. nih? Aslinya. Iya, Bahari. Jadi ada kebun binatang mini. Oh iya, Sabila. Iya, Ya. Taman Maskot seberang. Jadi dulu waktu kecil tuh sering diajak orang tua jalan-jalan ke sana. Terus foto juga sama patung Bekantan yang ada di sana juga. Jadi Kan memang yang paling tua kan ya di situ paling pertama ya. iya, betul. Betul. Patung Bekantan paling tua kayaknya di situ. Sebelum kita lahir udah ada duluan Iya, gitu benar. ya. Jadi sedikit juga menyampaikan bahwa Bekantan ini maskotnya Kalimantan Selatan. Nah, bukan cuman Banjarmasin, kami diam Iya. di Martapura, maskotnya Bekantan juga. Bekantan juga di mana berdiam di situ sama maskotnya. Nah, mungkin itu banyak di luar sana yang ini mindsetnya nggak gitu Belum, kayaknya. iya, belum pikirannya. tahu. Nah, tapi setiap kota juga ada maskotnya. Iya, Kalau betul. Banjarmasin apa maskotnya? Ayo. Ya Bekantan lah. Ada iwak kelabau. Oh iya, kan ada tubuhnya. Iya tuh beneran kelabau. Iya, sekarang kita mensosialisasikan bahwa kita ternyata memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Nah, Bekantan ini memang menarik di mata karena warnanya kan eye catching. Iya betul. Biar orang tuh Pirang-pirang monyet bule. Belanda. Iya, Monyet
ini Agak juga mancung. sambatannya Jabakantan tuh Belanda Kalimantan. Oh, Nah, ada mitosnya. Jadi Belanda yang menjajah kita tuh dikutuk orang Bahari, lalu jadi Bekantan. Oke, itulah Ujar. Anyar aja ulun tahu mendengar itu. Nah, Ya, ada, ini ada mitos mitosnya ya. kayak gitu. Ada mitos. Terus ya kalau dijapah hidungnya Bekantan bisa mati. Nah, itu mitos juga. Ya, jadi hoax itu ya. Hoax ya. Hoax. Iya, hoax. Jadi kalau dalam ilmu biologi Bekantan masuk primata. Kelasnya itu mamalia, tapi ordonya atau bangsanya adalah primata. Tapi kalau dalam keluarga besar primata ada golongan monyet, ada golongan kera, jangan pian samakan. Nah, itu apa bedanya tuh? Kalau kita kan kasat mata ya udah Wah, monyet, itu berataan ya udah ini Wah, monyet aja berataan ya Ah. kan. Jadi dalam ilmu biologi itu berbeda. Kalau monyet itu contohnya Bekantan, punya ekor panjang menjuntai. Oh, itu monyet, oke. Tapi kalau jenis golongan kera itu seperti orangutan. Ada pian melihat orangutannya berbuntut kadedala. Nah, jenis-jenis primata yang tidak memiliki buntut panjang keluar menjuntai itu masuk jenis kera. Tapi kalau misalnya punya buntut panjang itu masuk golongan monyet. Tapi monyet nih dua lagi dibagi, ada monyet golongan orde lama, ada orde baru. Lain Kayak pemerintahan aja, orde lama, orde baru. Nah, jadi kalau Bekantan nih masuk dalam old world monkey. Jadi monyet golongan dunia lama. Oh iya, Jadi tua lama gitu. Nah, Yang baru? ibaratnya kalau jurang tuh apel kayak bubuhan Jurassic tuh lah, zaman Bahari iya, benar. iya, Itu. bejar. Nah, kembali lagi kenapa jadi ketujuh Bekantan? Karena tadi karakteristiknya unik. Warnanya lucu. Kan lucu karena kan melihat primata kan lucu. Tapi memang itu kesukaannya ulun teruskan sampai ngambil kuliah di bidang atau jurusan yang sama. Ke biologi akhirnya. Jadi juru orang tuh pas benar nih selaras. Terus di biologi itu kita banyak mendapati fakta kan, karena di biologi kita banyak praktek lapangan, terus bikin laporan, terus kita ada sensus populasi Bekantan, terus kita ada mengamati juga observasi kualitas hutan di tempat kita juga, dan itu ternyata populasi Bekantan berbanding lurus dengan penurunan kualitas hutan berbanding lurus dengan penurunan populasi Bekantan itu sendiri. Jadi fakta-fakta tersebut akhirnya membuka mata kita bahwa ternyata Bekantan perlu diselamatkan. Tidak hanya di Kalimantan orang hutan aja yang perlu diselamatkan, tetapi juga ada Bekantan. Itu awal mulanya tahun berapa? Zaman mahasiswa Bahari 2010. Iya, mahasiswa. Sampai wah ini jadi dosen, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti ada kadernya lanjutan lagi. Iya. Jadi perjalanan mulai dari Sahabat Bekantan tuh 2010 awalnya komunitas anak muda aja dulu, komunitas belajar. Satu visi, satu misi, kayak apa nih kita mensosialisasikan Bekantan ke masyarakat. Karena kan belum banyak yang tahu. Masanya ternyata belum pernah lihat Bekantan juga. Tapi apakah tahu bahwa Bekantan itu dilindungi? Kalau pasti. apa juga jalan tuh? Habar-habar burung sih. Habar burung. Kan sekilas aja kita mendengar. Oh iya, berarti sampai sudah ya kan, walaupun selentingan. Informasinya sampai. Iya, jadi upaya kita di awal adalah edukasi. Karena orang kita sendiri khususnya yang di Banjarmasin, di Kayak Kalsel ya. memandang sebelah mata ya, kayak belum biasa aja dianggap gitu. biasa aja. Ya udah lah, monyet kita apa. Kayak gitu nah. Apalagi yang sampai ada yang mengingu, adalah yang mengingu tuh. belum Ah. belum dalam artian dulu tuh malah dikonsumsi. Jadi bukan dipelihara saat itu. Dulu tuh dikonsumsi karena dagingnya mitosnya meningkatkan stamina kesehatan. Lalu seiring ini perjalanan waktu, karena primata banyak dijadikan perdagangan satwa liar, dipelihara karena lucu kan kalau bayi-bayi primata, khususnya kalau Bekantan, lalu banyak yang memelihara. Nah, kemudian kita edukasi tuh ke masyarakat. Kita edukasi kerjasama tentunya dengan BKSDA Kalimantan Selatan, karena termasuk satwa liar yang dilindungi. Kita pernah juga mengadakan operasi justisi. Jadi operasi justisi itu langsung
ke pasar satwa liar saat itu. Jadi dulu itu bayi-bayi primata terang-terangan terbuka dijual. Setelah Dijualnya itu diedukasi udah berturun. dijual pasar-pasar gitu. Di pasar satwa liar tuh. bahkan ini ada yang sampai ekspor kah? Betul. Jadi ada yang tapi itu perdagangan ilegal Iya, internasional itu juga berhasil digagalkan. Kolaborasi BKSDA, SBI dan juga aparat penegak hukum itu berhasil digagalkan saat itu sekitar 9 bayi bekantan. Dan infonya memang lumayan ya harganya, dihargainya lumayan bombastis gitu. Karena kan banyak yang berkembang tadi mitos kalau makan daging bekantan bisa meningkatkan stamina kesehatan gitu. Aduh. Inilah apa bisa lah makan daging, mana kan makhluk selucu ini gitu. Potong. Aduh, aku menarik buntutnya kan bisa Iya, karena sama puron. dengan ini jadi bekantan jenis hirangan atau lutung. Nah, itu juga sering dikonsumsi. Kemudian selain jenis primata, jenis burung rangkong enggang itu otaknya juga dikonsumsi untuk kesehatan. Jadi bukan burungnya yang dimakan, jadi tapi otaknya. Ya, jadi bukan dagingnya. Jadi mereka itu menyedot otaknya dari enggang itu kemudian dijual, dan itu lumayan jutaan juga. Dan itu yang hal-hal seperti itu yang kita edukasi. Jadi kita tidak langsung terjun di aktivitas konservasi. Di tahun kelima SBI baru kita geraknya ke aktivitas konservasi, dan itu kita kerjasama langsung dengan KLHK melalui BKSDA Kalimantan Selatan untuk mendukung kan program pemerintah juga dalam hal ini, karena bekantan itu satu dari 25 spesies prioritas di Indonesia yang wajib untuk ditingkatkan populasinya. Jadi ternyata Indonesia sudah menetapkan dari sekian banyak kita punya flora fauna ada 25 yang prioritas. Termasuk bekantan salah satunya. Jadi wajib ditingkatkan populasinya. Berarti itu salah satu ini juga lah punahnya ini tadi. Populasinya selain hutannya dibabat. Iya betul. Dan tadi saya juga dapat informasi juga dari BKSDA Kalimantan Selatan bahwa terjadi peningkatan populasi gitu dari 2017 ya. 2017 itu totalnya 2.424 individu. Kemudian pada tahun 2022 jadi 3.508. Nah, Terus jadi Kalimantan. Naik. enggak, Kalimantan Kalsel Selatan. aja. Kalimantan Selatan. Jadi ada peningkatan populasi dari 2017 ke 2022. Kalau kita hitung sih ya memang 17 ke 22 5 tahun ya. Iya. Ya. Jadi ini kalau mengikuti dari P56-nya peraturan KLH bahwa dalam dalam 5 tahun itu setiap tahun minimal 2% ada peningkatan populasi. Bisa dibilang peningkatan berhasil nih. Walaupun mungkin tahap demi tahap gitu. Iya, betul, Karena bekantan tuh pelan-pelan. termasuk yang paling sensitif Nah, dibandingkan primata lainnya. apa yang bikin dia sensitifnya tuh di mana? Iya, Apanya? jadi dari perilaku bekantan itu memang berbeda dengan monyet lainnya. Seperti apa? Ya, jadi perilaku bekantan yang sensitivitas ini kalau lihat orang langsung lari. Jadi sifatnya defensif, bukan Penyupan. agresif. Kalau Iya, kan biasanya kan nih penyupan. kayak kita ke Pulau Kembang, pegang kacang aja udah dia telur Iya, masih di kelotok aja sudah didatangi. Berarti Nah, si bekantan beda ya. Iya, jadi kalau bekantan itu sensitivitasnya sangat-sangat tinggi, intoleran. Makanya bekantan disematkan juga sebagai spesies kunci yang menjaga keseimbangan ekosistem. Karena termasuk primata lahan basah. Dia punya selaput renang. Salah satu cirinya lagi yang tidak dipunyai primata manapun karena dia punya selaput renang di bisa sela-sela berenang. jarinya, baik itu tangan maupun kaki. Baru tahu. Bisa menyelam. Pintar kita. Bisa hari ini. berenang dan menyelam. Oh iya. Dan selaput renang itu sudah berkembang pada saat dia lahir. Jadi dalam kandungannya pun itu juga ada penelitian ya. Itu sudah mulai berkembang. Jadi pas sudah lahir bayinya itu sudah tumbuh selaput renangnya. Oh ya, ternyata bekantan itu hewan yang istimewa. Iya. Istimewa, harusnya kita bangga sama Iya. bekantan. Nah, ini kita taunya itu aja. Iya. Nah, makanya itu tadi ya, karena sensitivitasnya itu tadi, makanya tadi peningkatan populasi bekantan ini kan bertahap, dan itu memang
kolaborasi semua pihak ya. Itu kemarin tuh dari pihak BKSDA juga berupaya untuk mengembangkan kawasan-kawasan di luar kawasan konservasi sebagai KEE. Intinya seperti itu, kawasan ekosistem esensial. Jadi kita ini kalau kategori hutan itu ternyata macam-macam. Ini juga ada yang belum tahu mungkin kawasan konservasi apa, kawasan di luar kawasan konservasi apa. Betul, Kalau betul. kawasan konservasi itu kawasan yang memang dilindungi atau diproteksi oleh undang-undang. Berarti Dan- orang luar tidak sembarang masuk Iya, ya. contohnya itu seperti Suaka Marga Satwa, Taman Nasional. Nah, kalau ada kawasan yang ditambahkan nama seperti itu berarti kawasan konservasi. Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kemudian juga Taman Wisata Alam itu juga termasuk kawasan konservasi. Oke, Ya. gitu ya. Pinter kita. Bekantan punya selaput aja kita baru tahu ya. Selaput renang. Oke. Iya. Balik lagi nih ke sahabat Bekantan Indonesia. Nah, apa aja nih yang Kita istilahnya kerjakan ya. dikerjakan di sebuah perkumpulan itu Iya. untuk meningkatkan populasi dari bekantan, khususnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Jadi Gimana? flashback lagi kan awalnya kita komunitas ya. Iya, betul. Terus tahun 2016 kita mengembangkan jadi yayasan. Oke. Jadi menjadi Berarti semakin banyak ya ini ya. lembaganya ini. lebih kredibel lah, lebih independen. Kemudian kita sifatnya non profit. Jadi dalam hal ini sosial dan kita memang fokusnya memang di bekantan, tetapi juga satwa liar lainnya yang dilindungi dan habitatnya. Karena kunci utama menyelamatkan bekantan adalah menyelamatkan rumahnya dulu, Betul, menyelamatkan betul. habitatnya dulu. Gitu. Bangun rumahnya dulu baru ya Baru. kita ini kan. Kan kalau kita secara kuantiti banyak menyelamatkan bekantan, tapi nggak ada rumahnya nggak ada. Iya, mau jadi- disimpan di mana? Iya, dan di Sahabat Bekantan ini memang fokusnya di luar kawasan konservasi itu tadi karena tekanan alih fungsi lahan itu tinggi. Apa sih penyebabnya kan? Ya, Itu tadi itu yang saya. Apa penyebabnya? Sebenarnya yang menyebabkan itu alih fungsi lahan yang pertama. Kemudian yang kedua kebakaran hutan ini sekarang mulai lagi. Iya, benar. Setelah Kabut beberapa asap, tahun kebakaran. ya nggak ada ini kan berkurang spot, tapi ternyata tahun ini kayaknya ada lagi, tapi mudah-mudahan bisa ditanggulangi dan baik. Kebakaran hutan yang ketiga tadi perdagangan ilegal, kemudian Kayak pemburuan gitu. betul perburuan liar. Nah, itu yang mengancam populasinya bekantan itu sendiri. Tapi kalau secara alam kan biasanya juga ada predator gitu ya. Betul. Sesamanya juga. Iya, sesamanya. Berkelahi lah, Sesama hewan mati maksudnya. sikungnya. Nah, itu yang perlu di ini juga. Bekantan adalah primata anti konfrontasi. Wah. Jadi tidak berkelahi satu sama lain, Wah. tidak sesamanya. Berarti yang lain kan nyerang. Berarti yang lain. Berarti Jadi- sangat bersahabat ya bekantan Iya, ini. jadi predator ya. bekantan ini ada buaya, ada biawak, ada elang juga termasuk, ular piton juga termasuk. Itu beberapa predator yang menyerang bekantan dan Bekantan. bayinya. Aduh. Nah, tapi predator utama adalah tetap manusia. Iya, manusia, betul banget. Nah, itu yang makanya manusia yang perlu kita edukasi gitu. Iya. Gimana cara kita mengedukasi mereka? Nah, kita punya program yang pertama sosialisasi dan edukasi. Jadi yang sosialisasi ditarget sosialisasi dan edukasinya ke ada siapa? beberapa segmen. Oke. Jadi di sosialisasi edukasi kita punya program sekolah konservasi. Sekolah konservasi nama komunitasnya kita namakan Global Nature Conservation School. Jadi ini sasarannya anak muda. Anak muda. Oke. Jadi mulai dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA sama mahasiswa. Gitu. Jadi sekolah konservasi ini kita kerjakan itu berkala programnya. Jadi kalau nggak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Itu continue. Nah, itu program konservasi di edukasi. Yang kedua ada summer course untuk segmennya luar negeri. Oke, luar biasa. Jadi setiap tahun itu dari Australia selalu ada kunjungan untuk kegiatan summer course. Kemudian juga dari Eropa yang dominan adalah Jerman sama Belanda. Nah, itu yang kegiatan summer course untuk segmennya luar negeri. Kemudian kita ada internship. Kalau internship itu biasanya perorangan sama volunteer, relawan. Nah, itu juga kalau relawan itu sekarang
memang dulu ya banyak dari luar, tapi sekarang sudah banyak dari orang kita Oke. yang ibaratnya mau berkontribusi dalam pelestarian bekantan dan menjaga habitatnya. Berarti orang-orang udah sadar betapa pentingnya bekantan tuh bagi kita. Betul. Terus sosialisasi edukasi itu juga kita gencarkan dengan ke kampung-kampung edukasi. Tapi itu juga kita barengi dengan kegiatan sosial. Biasanya kan di relawan kita itu macam-macam profesinya. Ada yang dari pemerintahan, ada yang kedokteran gitu. Nah, biasanya kalau sama teman-teman ada yang sambil pemeriksaan kesehatan gratis, tapi juga Sambil. kita edukasi bekantan, Iya. jalan juga. Nah, itu kunjungan ke kampung-kampung di mana lokasi kampungnya tuh atau desanya berdekatan dengan habitat bekantan, diprioritaskan di situ. Sulit nggak sih sosialisasi ke masyarakat yang benar-benar istilahnya pengetahuannya tentang pentingnya bekantan itu nol gitu? Banget. Jadi waktu awal di Banjarmasin aja, waktu tahun 2011 itu kita sering di Car Free Day, itu kita bagi brosur, itu banyak yang ngebuang brosur. Apaan sih ya? Apaan sih? Bekantan. Terus abis itu ini kira-kira brosurnya jadi bares lah. Banyak juga yang nanya seperti itu. Ini apa argumen masyarakat pada umumnya? Bakal sosial jadi baras lah ya. Nah, dan itu kami mencoba untuk membuktikan bahwa melestarikan alam itu jadi baras bujuran. Caranya gimana? Nah, saya loncat ya dari program sosialisasi edukasi ke program akhir nih. Nanti di tengah-tengahnya saya sipkan. Program akhir kita adalah muaranya pengembangan penguatan kapasitas masyarakat. Melalui apa saja? Jadi pertama kita ada program ekowisata bekantan. Ekowisata bekantan ini melibatkan masyarakat. Mulai dari penyediaan transportasi, kelotok-kelotok itu ada juga yang dari para nelayan. Biasanya kan tidak petani nelayan tidak selalu kan mereka nangkap ikan, tapi sisa-sisa waktu mereka itu bisa untuk membawa tamu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu penyedia kuliner lokalnya pernah lah mencoba hidangan rambai. Nah, Rambai batutuk sudah pernah? Belum, Nah, saluang sudah pernah Pang lah Saluang sudah. Undang galah Pang? Sudah juga. Sudah aja. Rambai aja Pang pina awam tidak kan? Rambai batutuk, kambang rambai diolah gangan. Nah, itu adalah kuliner lokal yang signature-nya ada di kawasan kita. Di lain kan ada mangga ada perundangan ya lo. Nah, itu penyedia kulinernya adalah ibu-ibu. Dan berarti orang-orang yang di sekitar situ lah. betul. Kemudian pemandu wisata lokalnya juga orang di sekitar situ. Jadi itu adalah salah satu pelibatan masyarakat sebagai bentuk penguatan kapasitas mereka sehingga mereka juga memperoleh dampak positif ekonomi. Kemudian ada batasan nggak sih masuknya itu? Misalkan masuk ke kawasan. Kawasannya itu. Iya, jadi memang ada reservasi dulu. Karena kawasan itu juga salah satu wilayah kerja kita di kawasan Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak dan itu masuk Kabupaten Baritakwala. Jadi kawasan kita itu adalah di luar kawasan konservasi nih, Pulau Curiak nih. Dan jadi Pulau Curiak itu di luar ya, di luar dari ini ya. Jadi Pulau Curiak itu di luar kawasan konservasi tapi habitat alaminya bekantan. Ini minum kau kah? Silakan sambil minum sambil. Oke, jadi yang menyediakan istilahnya serba Banjar lah untuk yang memajukan daerah konservasi tadi. Untuknya masyarakat di situ kan pasti merasa aku juga ikut istilahnya merasakan dampaknya nih dari pelestarian itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang orang-orang luar tadi ini yang mau ke sana gitu, itu apakah gratis atau gimana? Oh ya, jadi ada biayanya. Jadi ada biayanya itu tergantung dari paketannya. Oh, ada paketannya lagi. Ada paketannya. Kali Jadi aja kalau misalkan cuman bayar kelotok gitu ya sampai gitu. ya, ada paketannya. Dan setiap tamu itu tamu wisatawan wajib menanam mangrove. Oh gitu. Wajib. Dan itu salah satu bentuk edukasi. Wajib menanam mangrove. Berarti bawa dulu kah? Atau gimana? Sudah disediakan. Oh, sudah disediakan. Kita beli baru ditanam. Iya. Okay. Jadi wajib menanam mangrove karena itu bentuk partisipasi langsung masyarakat. Harus ada nanam pohon gitu. Karena kan biasanya kadang mungkin di lain bisa jadi kada bertanam ya lo, tapi kalau di kawasan kita wajib bertanam, bercampur. Nanam sangkong malah. Bujuran kah?
Nah, diseriusin si Din. Jangan berbicara saham. Laju buat pian lah. Nah, jadi aktivitas ekowisata itu, jadi ada penanaman mangrove, kemudian ada plastic war on the river. Jadi plastic war on the river artinya Jangan membuang sampah ke sungai. nah iya, orang sampah plastik. Salah takut sih. Orang sampah plastik. Dalam arti gini, kita berada di Delta Barito yang tampuran sampahnya banyak benar dari Jujur. hulu ke hilir. Kalau dan Makanya kan setiap wisata tuh, apalagi kan daerah-daerah kita nih biasanya ya pengunjung biasalah buang sana buang sini. Nah di sana kayak gimana itu nanti? iya, nah di situ Untuk juga. ininya. Nah, jadi kan ekowisata sebenarnya adalah sustainable tourism. Jadi ekowisata berkelanjutan Iya. dengan tetap mempertahankan keaslian habitat keaslian, dan kebersihan. malah harus meningkatkan kualitas habitatnya. Betul. Nah, di situ tidak hanya sekedar wisata selfie ya. Nah. Kan orang khas kita Iya. Intinya ke tempat wisata ya udah. iya, selfie. makanya tadi ada aktivitas harus mengut sampah nih. Nah, jadi plastic wall on the river, kemudian penanaman mangrove, kemudian juga ada pelepas liaran satwa. Tapi pelepas liaran satwa itu yang tidak dilindungi ya. Misalnya khasnya di sana apa? Ikan apa? Bibit ikan kita pelepas liaran. Nah, kemudian pelepas liaran burung. Nah, kalau yang pelepas liaran satwa dilindungi itu harus ada izin dari KLH dulu gitu. Nah, aktivitas seperti itu yang tidak hanya pengunjung ini betah dengan kondisi alam, tapi juga teredukasi dengan aktivitas yang ada. Tapi yang pelepasan liaran apa? Binatang hewan-hewan itu tuh disediakan juga atau? Iya, iya. Jadi juru rambanya tuh membawa awak aja lagi. Oh, Nah, jadi semuanya kuliner lokalnya juga ada disediakan, transportasinya juga sudah disediakan dan juga ada pemandu wisatanya gitu. Jadi all in paketnya. Kalau mau reservasinya kemana nih? Reservasinya ada nanti di Instagram kita Bekantan Ekotur, itu bisa langsung dihubungi di situ. Karena kalau tanpa reservasi biasanya nggak bisa masuk, jadi aksesnya tertutup gitu. Nah itu gambaran dari program penguatan kapasitas masyarakat. Sama tadi kita ada pelatihan UMKM. Jadi masyarakat di sana, karena kita ada membentuk sekitar 3 Pokdarwis, kemudian ada 2 Pokdarling, kemudian juga ada ibu-ibu yang ada kelompok Gapoktan, ibu-ibu PKK. Nah, itu kita ada pelatihan pembuatan produk ikan saluang crispy. Nah, baru keluar tadi sertifikat halalnya dan mau nanti kita sebarluaskan. Karena itu juga salah satu penguatan perekonomian masyarakat lokal yang ada di sana. Dan di kawasan Pulau Cureg itu diapit oleh 3 desa. Jadi ada desa Maraban Baru, Anjir Serapat Muara dan Anjir Serapat Muara 1. Masuk dalam kecamatan Anjir Muara. Jadi desa-desa yang berdekatan dengan habitatnya bekantan itu kita optimalkan gitu. Dulu desa tertinggal statusnya. Oh gitu. Iya, sekarang sudah mau naik desa maju. Ini lagi proses upgrade. Nah, jadi desa yang dulunya tertinggal yang jar orang bahari bubuhan sidin ke Pulau Curang nih hantu gen kada mau beparak ya. Saking seram. Saking anunya nih loh. Wah, ini didatangi orang luar dari mana-mana kan, mancanegara. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bawa berkah gitu bagi tidak hanya bagi bekantannya, lingkungannya, tapi juga masyarakatnya. Kan di situ ada destinasi lagi, Pasar Terapung Ikan. Oh, ada Ada. lagi. Jujur aja tahu. Iya, Itu salah karena satu salah kita mengundang Sidin. Ya, salah satu destinasi. walaupun handphone di tangan terus nih, tapi ya udah tahu. Tahu Sidin, makanya nih Ju, untung mana diundang podcast Kompas TV. Kita jadi pintar ya, Sidin kisah ya, dan kawanan kita di luar sana tahu juga. Iya. Nah, di kawasan kita ini karena di kawasan sungai lah, kalau tipe hutannya tuh hutan mangrove. Jadi mangrove tuh kada hanya di pantai, tapi mangrove ada juga di sungai, di mangrove bagian sungai. barat. Iya. Nah, ya rambai tadi. Nah, rambai itu masuk dalam keluarganya pohon mangrove. Dan di situ di wadah kita menjadi sumber ikan dan udang galah. Kalau mangrove di pantai kan kepiting. Nah, iwak lawan kepiting. Kalau di wadah kita ikan dan udang galah. Nah, jadi banyak nelayan, ada sekitar 200-an nelayan. Itu mencari ikan dan udang galah yang dulunya juga 3 desa manfaatkan, sekarang udah ada sekitar 9 desa yang kita identifikasi ikut mencari ikan dan udang galah di lokasi kita setelah
kita melakukan restorasi mangrove. Jadi setelah penanaman mangrove, ternyata penambahan jumlah pohon itu ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si bekantan, tapi juga menguntungkan bagi nelayan yang ada di sana. Iya, masyarakat sekitar ya. Iya, kelompok-kelompok nelayan itu kan menarik nih, karena di tempat kita itu setiap subuh itu datang pengumpul-pengumpul ikan dan udang galah dari pasar-pasar di mana-mana di kota Banjarmasin. Oh iya iya. Jadi iya. subuh tuh bubuhan sidin memutiki berkumpul. Nah itu Itu nggak apa-apa kah, kan itu masuk dalam daerah ininya ya, bayar kah atau gimana? jadi jadi di ujung pulau ya itu kita ada sediakan spot untuk nelayan biasanya berkumpul. Nah kita ada mengembangkan kawasan satunya lagi Mangrove Rambai Center. Itu kita kembangkan sebagai wisata umum. Jadi ada wisata khusus ekowisata tadi di Pulau Curiak, ada wisata umum Mangrove Rambai Center. Nah di Rambai situ aja kok masih kadiinget nah kayak apa bentuknya. di searching dulu ya Wak. Berbicara Rambai kita hari ini kayak apa? Orang Banjar nggak tahu Rambai. Nah di situ dikelilingi hutan Rambai ya kan. Makanya tuh juga menjadi salah satu hal yang menarik gitu, karena mangrove Rambai itu suasananya tidak bisa kita temukan di daerah yang lain. Maksudnya di luar Kalimantan Selatan ya, gitu. Nah, jadi tadi para kelompok nelayan tuh lalu kita gabung, lalu jadilah destinasi pasar terapung ikan dan udang galah. Tapi subuh sih. Subuh ya. Subuh banget karena jam 6 udah bubar. Karena kan orang pasti enak lakas berjual iwak, kalau pemburukan benar ya mungkin dijual. Berarti yang ngambil nelayan-nelayan itu orang situ juga. Ada orang situ, juga, orang di dia luar ngambil, situ juga ada. Jual pasarnya di daerah situ juga. Iya, Oke. di Banjarmasin sampai. Oh, itu Iya, iya, sampai yang di Banjarmasin. Yang berjual di Banjar, tapi nukarnya di sini. Iya. Apa kalau sih ada distribusinya ya? rancak lah iwak di pasar. Aku bisa jual nanam sahamnya di situ. Tadi punya saham Bang. Nah, kita berbicara lahan lagi. Kan lahan dari yang kecil nih sampai yang sebesar itu kayak gimana caranya? Iya. Jadi kembali lagi. Pas kita lagi nemu nih hasil ekspedisi susur Sungai Barito, kita kan nemunya Pulau Curiak nih. Deltanya kecil sekali. Dulu tuh cuma 2,4 hektar. Tapi Pulau Curiak tuh di daerah Parak mana tuh? Parak Barito situ. Kesana pada kesininya. Asik. Jadi kesininya pian. Jadi kawasan Pulau Curiak itu salah satu delta Barito di Sungai Barito di Parak Dermaga Jembatan Barito bersebelahan dengan kawasan konservasi Pulau Bakut. Jadi Parak Pulau Bakut. jadi kawasan kita tuh sebagai kawasan salah satu kawasan penyangga kawasan konservasi. Ajar orang tuh apa ya Allah, selasarnya bekantan lah. Jadinya kalau pindah-pindah sini karena memang kawasan Pulau Curiak kenapa kita pilih ya tadi? Karena kan itu di luar kawasan konservasi, jadi tekanan alih fungsinya tinggi. Itu banyak terjadi penebangan pohon. Waktu pertama kali mengenal lagi menemukan Pulau Curiak itu berarti itu udah ada satwa-satwa bekantan. Ada bekantannya dan banyak. Jumlahnya baru 14 individu saja. Baru 14 waktu kita identifikasi. Makanya nih ini bagus nih untuk dijadikan role model bahwa walaupun status kawasannya di luar perlindungan nih, kita kayaknya bisa deh meningkatkan populasinya. Dengan cara seperti apa? Kita coba untuk perbaiki habitatnya gitu. Kita coba ubah mindset masyarakatnya dan ternyata it works. Jadi dari 14 individu sekarang udah 38 individu gitu. Jadi kalau dihitung persentase kan lebih dari 100% peningkatan populasinya. Nah, dan kita berharap juga kawasannya semakin bertambah karena kunci utamanya tuh tadi selamatkan bekantannya tapi juga menyelamatkan habitatnya. Nah, dari 2,4 hektar sekarang udah sekitar 10 hektaran lebih. Wow. Dan itu dari tahun berapa itu? Dan itu kita punya program buyback land namanya. Okay. Dari tahun 2016 lah kita berupaya untuk menggalang dana buyback land. Jadi buyback land ini adalah beli kembali lahan. Jadi sifatnya seperti wakaf lahan. Tapi lahannya untuk dihutankan dan diprioritaskan untuk lahan-lahan yang sudah beralih fungsi atau terancam alih fungsi. Karena dulu itu adalah eksploitasi mangrove besar-besaran. Karena akar mangrove ini banyak dijadikan sebagai bahan baku shuttlecock bulu tangkis yang gabusnya di belakang itu. Oh ya kan. Tahu pulang.
Anyer tahu pulang. Nah, itu. Jadi banyak Wah. yang tidak hanya eksplorasi, dia eksploitasi sudah. Eksploitasi Berarti udah. Akhirnya inilah ketika perusahaan lah. orang perorangan, jadi ada pengumpulnya karena iya, pindah iya. buka saham lagi kan. Bahaya nih. Saya seperti membuka peluang usaha buat mas saya. Ayo. Tidak boleh. Kita menangani masyarakat ya. Mas saya berpikir kawan. Iya, kawan. Kamu sama ya. Intermezzo lah kita. Iya, intermezzo. Jadi kembali lagi itu salah satu ancaman waktu itu. Jadi banyak sekali penebangan pohon, kemudian juga dijadikan tempat-tempat kapal. Wah, itu Berarti posisinya waktu itu hutannya ini sebenarnya gundul ya, pulaunya ya, ini gundul. Ya? hampir gundul. Jadi sisa-sisanya ada gitu. Cuman tidak bisa beregenerasi. Karena saat itu tidak hanya bekantan yang kita hitung, tapi kita juga menghitung populasi mangrove. Sehingga kita bisa melihat visibilitas ke depan struktur populasinya ini kira-kira terjadi penaikan atau peningkatan atau malah terjadi penurunan. Dan datanya piramidanya pasu gitu. Piramida pasu itu artinya terjadi penurunan populasi bekantan, dikhawatirkan ya kurang lebih 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Karena jumlahnya tidak memadai dari anakan rambai mangrove-nya itu sendiri dan seiring dengan bekantannya juga gitu. Sehingga itu jadi pemikiran kita, oh berarti kita harus gencar nih untuk menanam mangrove. Dan di saat itu partisipasi masyarakat sangat-sangat rendah. Dan memang ya wajar tadi kalau bertanam rambai langsung jadi duit atau kada. Nah, ujung-ujungnya duit. Udah lagi. Baras. Jadi baras maksudnya. Ujung-ujungnya. Dan itu baru bisa dibuktikan setelah 5 tahun berkembang mangrove-nya. Kan akhirnya nanti bukan nanti sih sudah dirasakan karena 5 tahun mulai dari 2016 kita melakukan hampir penanaman 7 tahun ya sampai udah. sekarang itu rambainya udah besar-besar dan itu juga ya teri ikan, udang. Kalau ikan saluang tuh nggak ada. Setiap hari pasti ada terus. Bahkan pernah ada populasi melimpah. Dan artinya satu nelayan itu bisa 15 kilo loh. Wah, 15 kilo. Iya, panen raya gitu satu nelayan. Pasti 15 kepikiran kilo. berumah di situ. Enak bola resto apungnya lah. Jadi harganya itu mulai dari yang kalau biasa 15-20 kilo sampai tahan tek 7.000 karena saking banyaknya. berlimpahnya. Nah, itu iya, saluang salah satu contoh ya. Jadi ketika kita tadi lakukan penanaman by backland, selain itu fungsinya juga kita menjaga green belt. Jadi kan kada anu panglah kertas atau anu lah Tisu aja ada kisahnya sedia. aja. Jadi kan ini Pulau Curiak, terus di sini ada kawasan daratannya, di sini ada sungai, Sungai Curiak, kemudian sini Sungai Barito gitu. Jadi kalau di Sungai Curiak ini kita jaga paling tidak pinggiran sungainya sebagai green belt. Jadi sabuk hijau karena di sini ada pemukiman, sehingga kalau misalnya terjadi migrasi bekantan karena ada saat atau momen ketika musim kemarau atau intrusi air laut masuk ke sungai itu terjadi peranggasan dari pohon mangrove. Sehingga bekantannya tahu nggak makanannya apa? Nah, ayo. Buah-buahan. Buah. Salah. Apa? Anu kacang. Anu makan hati kalau mendengar Mas Aye ambil rambai. Hari ini Mas Ayu roasting terus. Jadi makanan bekantan tuh daun rambai. Oh, Iya. daun. Daun sekali makanannya lah. Nih orang vegetarian. Oh, langsing pun. Mau aku di kampung tuh biasanya tuh gesan apa? Awak panas ya anu ya rambai-rambai. Oh, iya. Apa? Tapi Oh, rambainya rambai-rambai. ditambahi duit sahabat nah langsung di. Jadi kan ada Lucu sih dia lucu. Jadilah Oh iya Nah. nggak tahu pulang gitu makanannya tuh daun. 80-90% itu makannya di daunan. Tapi masih berarti ada rambai 10%-nya itu 5%-nya buah-buahan, tapi buah-buahannya yang masih mentah, tidak masak. Terus ada makan
kepiting kecil, tapi bukan kepiting pantai ya, kepiting kecil. Baby crab. Baby crab. Ya karena kan pemenuhan protein. Oh, Nah, iya, jadi iya. nah pada saat musim tertentu nanti kembali lagi peranggasan Mangur Prambai, khawatirnya ketika peranggasan itu kan bekantan migrasi. Makanya kita mempersiapkan lahan-lahan restorasi. Memperbanyak ketersediaan pakannya si bekantan. Iya, makanannya si Nah, itu tadi bekantan. tujuannya dalam program restorasi mangrove. Nah terus kalau nih misalkan nih si bekantan ini nih sakit, kayak gimana tuh perawatannya? Apa ya yang kebanyakan bikin bekantan ini apa ya? Ya marak dingin ya. Tapi kan aku mau obat sakit hati Pang Banten awan. iya bujur bekantan bekawan lawan mantan. Jadi kalau sakit nah kita ada program rescue evakuasi rescue atau evakuasi rehabilitasi dan pelepas liaran. Berarti Sering- tempatnya itu di situ juga ya di Beda. Oh beda. Beda lagi. Oke. Jadi di Banjarmasin kita punya lokasi namanya Bekantan Rescue Center. Jadi pusat rehabilitasi sementara lah ya. Dan itu kerjasama juga dengan BKSDA dan kita biasanya menampung istilahnya sih kayak rumah sakit Bekantan. Pasien-pasien itu korbannya pertama biasa kan viral ya di medsos sekarang. Kalau kesetrum, tabrakan, itu tadi terus konflik sama warga karena masih sering dianggap hama kalau masuk pemukiman. Nah, itu biasanya ada juga yang korban perburuan liar karena kemarin tuh kita juga ada mengobati bekantan yang nggak mau obati aja sih, mau operasi. Jadi bekantan itu ditembak oleh pemburu sekitar 11 peluru kalau nggak salah. Nah itu juga kita rescue gitu bersama dengan tim gabungan. Nah untuk penyelamatan bekantan nanti pemulihannya rehabilitasi baru nanti ada pelepas liaran. Nah jadi kita juga menghandle itu. Tapi tidak hanya bekantan sih sebenarnya, pernah kita dapat laporan lutung atau hirangan tadi, pernah juga owa-owa juga ada, buaya juga ada. Ya. Buaya juga. Buaya yang naik ke darat itu dievakuasi semuanya. Ke situ juga. Iya. Makanya jadinya buaya darat lah. Jadi gitu. Rabu bulu mata aku hari ini ketawa tarik. Oke. Iya. Lucu hari ini. Oke. Tadi kan Bekantan kan dari awal waktu ke Pulau Curiaknya itu kan hanya 14 ya. 14. Nah, terus Naik kan ke 38. naik ke 38 itu bekantan-bekantan yang hasil reproduksi atau introduksi iya, ya. betul. Ya, jadi hasil Penambahannya. reproduksi alami. Oh, alami. Iya, Oke. alami. Jadi awalnya yang 2 kelompok awalnya, sekarang udah mecah 3 kelompok besar dan 1 kelompok kecil. Nah, kembali Itu berarti berkeluarga kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya bekantan ini kan di Sungai Barit itu ada beberapa delta gitu. Dan itu juga dihuni oleh kelompok-kelompok bekantan. Nah, makanya kita juga mengamankan lokasi Curiak kalau misalnya ada perpindahan dari kelompok bekantan lain, pindah ke lokasi kita gitu, melakukan gabung dalam satu grup gitu lah, bertambah lagi populasinya kan, itu pasti memerlukan penambahan daya dukung baik kawasan maupun pakannya. Nah, jadi ternyata ada penambahan karena kan ya karena banyak ancaman alih fungsi, jadi tempat kita tuh kayak jadi tampungan, ada beberapa lepas beneran bulu matanya. Jangan disut aku lah. Udah setengah harinya dari syuting. Iya, terus Pak. Iya, jadi untuk di kawasan Pulau Curiak itu sendiri memang penambahannya alami dan memang kami upayakan untuk pertambahannya alami. Karena ini jadi role model bagaimana menyelamatkan populasi bekantan di luar kawasan konservasi tetapi tetap seimbang dengan aktivitas masyarakat. Jadi nggak ada saling mengganggu, kegiatan masyarakat tetap jalan, nelayan, bertani juga tetap jalan, kelompok bekantannya tetap hidup. Jadi hidup berdampingan dan harmoni. Itu menjadi kesan yang positif gitu bagi masyarakat global karena Indonesia itu sudah dicap stempel perusak hutan ya. Waduh. Nah, Berat, stempelnya berat.
Karena pernah kita beberapa kali mengcounter pada saat baik itu seminar di luar negeri bahwa Indonesia ini ya gitu. Enggak kok, kita ada punya aktivitas konservasi, kita contohkan seperti ini gitu. Dan ini bentuk kolaborasi kita juga dengan masyarakat kita libatkan sehingga ini menjadi role model, gak cuma tadi skalanya nasional tapi juga global. Pernah kita sampaikan waktu itu di Finlandia, waktu itu ada forum bisnis ekowisata, kemudian juga di Australia ada konferensi, kemudian saya juga kebetulan ngisi kuliah tamu di sana. Kemudian juga Kamboja. Jadi kita ada punya namanya ASEAN Youth Eco Champion. Jadi member-member yang anak mudanya ASEAN itu bergabung gitu. Dan kita menyampaikan permasalahan masing-masing tapi juga menyampaikan aksi konservasi masing-masing gitu sih. Luar biasa. Ininya konservasinya macam-macam gitu ya, hewannya ini itu. Hewannya ini macam-macam. Dan saya fokusnya ke bekantan. Oke, nah berbicara tentang lingkungan hidup nih, pasti ada konflik nih ya antara si hewannya sama manusianya. Pasti. Dari sisi habitatnya ya. Nah itu gimana solusinya itu? Kalau menurut Mbak Amel sendiri? Iya, jadi kalau menyentuh orang tuh harus dengan hati. Asik. Kita memang pendekatannya persuasif. Jadi kita memang mendeklar sebagai lembaga satwa liar tapi nggak menggunakan campaign-campaign yang hard campaign gitu ya. Karena kan ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan hal seperti itu untuk meraih hati orang. Nah, jadi pendekatannya lebih hati ke hati. Jadi kita ada memang ya konsekuensinya adalah ada social cost. Nah, ini juga saya ingin motivasi sebenarnya anak muda ini perlu banyak lagi bikin komunitas-komunitas. Nggak cuman komunitas nanam pohon aja, tapi perlu juga satwa liarnya atau juga mungkin untuk penanaman pohon lebih spesifik gitu. Jadi kan kalau kita apalagi isunya mangrove saat ini, peranan mangrove tuh nggak cuma sekedar untuk bekantan, nggak cuma untuk nelayan dalam artian menghasil jadi sumber perikanan yang melimpah, tapi sebenarnya peranan mangrove itu bisa menyerap karbon yang menyebabkan perubahan iklim saat ini. Kan kita tadi pagi panas, mungkin siang atau sore hujan, perubahan cuacanya cepat sekali, seperti perubahan hati Anda. Jadi ternyata mangrove itu nggak cuma daunnya yang menyerap karbon. Ternyata serasa-serasa jadi daun kering jatuh ke lumpurnya, terus itu ternyata dapat menyerap karbon. Kemudian juga bagian-bagian tubuh mangrove itu ternyata menyerap karbon. Makanya nggak salah mangrove itu dinobatkan sebagai tumbuhan penyerap karbon 3-5 kali lipat lebih besar daripada tumbuhan lain di hutan tropis. Makanya isu global saat ini adalah mangrove. Bagaimana kita merestorasi mangrove besar-besaran gitu. Iya, dan sekarang juga baru karena sudah terlanjur perubahan iklim gitu. Dan Indonesia adalah negara terbesar sedunia yang mempunyai luasan hutan mangrove. Harusnya Indonesia bisa merubah dunia. Iya, harusnya Indonesia merubah gitu dunia. Targetnya. Oke, kalau di Mbak Amel sendiri nih, ada nggak nih pengalaman haru entah itu saat menangani bekantan ya, saat melihat dia entah dia terkena perburuan liar atau bahkan mati, itu gimana rasanya? Atau bahkan saat terharu saat ada yang dilepas liarkan dan akhirnya dia istilahnya menemukan ke alamnya kayak gitu, gimana? Ada yang menarik. Tahun 2015 pada saat itu kan kita kebakaran hutannya luar biasa ya. Dan itu kabut asap juga sempat ya kan. Terus kita ada melepas liarkan nama anakan bekantannya kita kasih nama Ben. Kepanjangannya Bekantan Evakuasi Nasional. Karena saat itu si Ben ini jadi headline topik di beberapa media gitu. Karena banyak sekali beberapa bekantan yang bertahan. Jadi pada saat kebakaran hutan itu kita sama tim gabungan ada yang menyelamatkan manusianya, ada yang menyelamatkan satwa liarnya. Nah kita kebagian yang satwa liarnya. Jadi membawa beberapa bekantan ya evakuasi. Bekantan itu saking ingin menyelamatkan diri. Jadi pada saat kabur dari
kobaran api itu ternyata nyebrang jalan kan, itu daerah PAL 17 tuh banyak sekali tuh. Jadi pas nyebrang jalan ditabrak. Ya Karena kan Allah. kabut asap orang juga susah Iya, melihatnya. lihat, betul. Jadi banyak sekali kami menyelamatkan bekantan yang double victim jadinya. Jadi ada kebakaran hutan, ada kecelakaan gitu. Bahkan ada yang sampai patah tulang dan itu yang mengharukan adalah ketika ada bekantan yang namanya Titi dan tadi Ben. Yang Titi ini kepalanya tuh agak geger gitu karena ditabrak kan ya. Aduh. Jadi goyang-goyang gitu. Bukan ajib-ajib ya. Ini aku udah pasang muka. Aduh ya. Jadi bukan macam-macam ya. Gak jadi pasang muka ini penuh emosi ya. Supaya nggak serius banget. Nah, saya nangis soalnya. Nangis bersama kita di studio. Jadi banyak bekantan yang berhasil diselamatkan pada saat itu, tapi sebagian juga banyak yang nggak tertolong karena sampai yang jari-jarinya tuh putus. Kemudian yang kalau ketabrak tuh ada yang sampai kita yang mengantarnya sampai pada kematian gitu. Memang tidak bisa diselamatkan lagi karena luka bakarnya parah. Kemudian juga karena ditabrak itu juga patah tulangnya parah gitu. Jadi yang berhasil diselamatkan itu memberikan kenangan manis karena ternyata bekantan aja punya semangat hidup yang tinggi. Masa kita yang berakal nggak punya semangat hidup? Nah itu sampai si Titi itu bekantan Titi itu kan betina ya. Jadi dia pengen makan sama minum, jadi kita kasih sendok sama spuit, terus tangan kita diraihnya. Kan biasanya kalau bekantan ini pemalu nggak mau ya sama sekali ada interaksi. Tapi yang uniknya dia meraih tangan kita minta disuapin. Jadi ada sentuhan emosional kalau bekantan. Jadi ini perbedaannya juga dengan primata lain. Dan ini masih kita pelajari perilaku-perilakunya karena banyak dokter itu lebih menangani ke arah pet animal, jadi hewan peliharaan aja kan. Terus kalau mungkin satwa liarnya itu lebih ke orang utan karena itu kan lebih familiar bagi mereka. Bekantan belum gitu, belum tahu gimana sifatnya. Tapi ternyata bekantan itu bisa direhabilitasi dengan sentuhan emosional. Jadi tapi kalau sudah kita lepas liarkan, bekantannya nggak noleh ke kita kalau nggak balik gitu. Kembali lagi sifat liarnya. Ya, jadi memang unik sekali. Sesuai kondisi ya. Iya, sesuai kondisi. Sesuai kondisi moodnya. Tapi kalau dalam masa rehabilitasi, kalau misalnya kita memang nggak ada sentuhan emosional, misalnya kalau kita kasih makan udah dilemparin gini-gini, dia juga akan tertekan, makin drop, akhirnya bisa mati, itu bahaya gitu. Jadi ada beberapa hal temuan kami yang ini menarik ternyata perilaku bekantan. Dan di alam bekantan itu kan saya bilang anti konfrontasi ya. Makanya itu cocok banget ketika bekantan itu jadi ikonnya KPU. Karena nggak ada konfrontasi. Perilakunya bekantan itu ketika pemilihan kepemimpinan karena mereka ada hierarki. Jadi ada alpha male yang jantan membawahi semua anggota kelompoknya. Di situ ketika ada pergeseran pimpinan, ketika si alpha male tuh udah tua. Jadi yang alpha male yang udah tua juga mengasingkan diri. Bukan yang muda lalu berkelahi dengan yang tua. Enggak, tapi mengasingkan diri ya. Ada beberapa satwa liar lain kan ya, singa juga berkelahi karena masalah teritori aja. Kucing aja juga berkelahi karena masalah teritori. Bekantan antar kelompok berdekatan nggak berkelahi. Masing-masing antar kelompok. Biasanya apakah bekantan tuh punya teritori ya? Saya melihat sampai sejauh ini belum ada teritori jelas. Jadi mereka itu berdampingan. Jadi, nah itu tadi kembali ketika pemilihan kepemimpinan, ternyata yang tua itu mengasingkan diri dan itu biasanya didampingi dengan anak-anakan bekantan. Jadi kayak walaupun tua tapi masih ada yang perhatian gitu dan tetap menjaga jarak. Jadi misalnya kelompok ini makan di pohon ini, terus mereka ngikutin juga tapi jaga jarak. Gitu. Nah makanya di biasanya di medsos biasanya nemu ada bekantan jantan ya, yang perbedaan jantan betina tahu kan ya? Enggak kayaknya. Kecuali lihat langsung. Lihat langsung. Hidung ya. mancung yang panjang menggantung itu hanya milik pejantan. Iya. Jadi kalau betina, yang gantung itu cuman milik pejantan. Kalau betina? Kalau betina cuman
kecil aja, hidung mancung tapi kecil, nggak numbuh memanjang menggantung, enggak. Oh iya, kalau manjang menggantung kan gede kadang Iya. ya, itu jantan ya. Dan biasanya kalau pas ada biasanya yang dievakuasi, ada bekantan jantan yang menggantungkan. Nah, itu biasanya bekantan mengasingkan diri. Makanya itu biasanya cuman sendiri, nggak ada sama kelompoknya. Nah, itu biasanya yang kita evakuasi seperti itu kasusnya. Orang tua sudah itu. Masingkan Tuhan sudah Yang menarik segini. waktu kebakaran hutan itu juga di daerah Kabupaten Batukalo kalau nggak salah Sungai Kali ya. Di situ juga pas ada kebakaran hutan di Sungai Kali tuh ada dua. Pertama Sungai Kali kita merelokasi bekantan. Yang kedua tadi bekantannya mengasingkan diri. Nah, tapi bekantannya itu mendekat ke pemukiman masyarakat. Masyarakat kalau melihat badannya bekantan besar kan takut ya. Padahal sebenarnya bekantan tidak pernah menyerang. Oh, tapi bentuk perlindungan diri bekantan sendiri kayak Dia gimana? defensif, dia lebih memilih lari daripada melukai. Oh, gitu. Iya. Tapi punya cakar kan ya? Gak ada. Oh, enggak ada. Nah, itu bedanya. Nah, tuh anak tahu pulang. Iya, kukunya hampir sama seperti kita. Oh, iya. Jadi tidak pernah panjang yang kayak gini, nggak pernah. Jadi rapi, mani pedi sendiri kayaknya. Aduh, kasihan banget ya, terus kan bekantan gampang banget ditindas. Iya. Iya, Kenapa benar. harus dilindungin gitu. Iya, harus lebih dilindungin. memilih mengalah, anti konfrontasi gitu ya, artinya cinta damai. Kemudian juga sifat bekantan memang sih agak satu yang kurang pas sama kita ya, poligami. Wah. Ya, gak boleh Untuk para poligami. cewek ya. Belajar Tapi yang menariknya adalah poligaminya juga damai. Oh. Jadi yang ya. di Pulau Curiak itu ada satu kelompok alfa, itu terdiri dari 5 sampai 6 harim betina dan satu jantannya. Oh. Dan itu iya, iya. berkaitan, jadi ada yang hamil, ada yang ngurus anak. bapaknya gitu. cuma satu. Bapaknya cuma satu. Dan itu gak ada perkelahian juga. Berarti itu salah satu faktor penambah menunjang peningkatan populasi juga Iya, ya. betul. Kayak gitu. Jadi memang kuncinya kalau selama kondisinya tidak ada gangguan, hutannya tidak ada gangguan, terus ketersediaan pakannya juga banyak, itu akan membuat suasana nyaman bagi bekantan gitu. Jadi bekantan tuh tidak akan melakukan migrasi atau perpindahan ke perpindahan lokasi jika kondisinya nyaman bagi Iya. mereka. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Apa harapannya nih dari Oke. Mbak Amel sendiri nih? Iya, harapan saya sebenarnya pertama kita dapat melindungi banyak habitat alami bekantan khususnya yang di luar kawasan konservasi. Iya, Dan betul. ini sudah kita berupaya untuk mewujudkan dan kita akan berupaya meningkatkan lagi program buyback land-nya, Mbak. Ya kalau bisa 100 hektar kenapa tidak ya Betul, kan? betul Atau 1000 banget. hektar kan. Iya. Kita punya impian seperti itu karena karena ada istilah ya, ada istilah kalau masa sekarang kan kita minjamnya dari anak cucu kan. Apa sih yang mau dijadikan legacy buat generasi kita masa depan gitu. Kita mau melegasi kerusakan semua gitu. Apakah kita hanya menjadi generasi pencipta masalah gitu? Jangan sampai gitu. Jadi kita memang berharap dengan kondisi kualitas lingkungan yang semakin baik, ini menjadi legacy yang positif untuk generasi masa depan. Karena saat ini kita melihat kondisi ya, tidak hanya sosial ekonomi, tapi kondisi lingkungan ternyata menjadi dampak bagi semua. Betul. Kita nggak tahu aja nih 5-10 tahun ke depan bagaimana, karena penyakit sudah banyak berkembang. Penyakit itu datangnya dari gaya hidup, dari kualitas lingkungan. Kita nggak tahu nih sungai kita nih sebenarnya banyak kandungan logam beratnya apa enggak sih pencemaran. Betul. Dan ikan yang kita makan tuh aman gak Aman sih? gak Kita sih kan nggak ya? tahu udara yang kita hirup itu aman gak sih bagi kita? Kita nggak tahu. Nah, tapi kita mencoba untuk terus berikhtiar ya, bagaimana menggerakkan upaya percepatan konservasi ini. Tetapi ya sesuai dengan hadis, kalaupun esok kiamat, kalau selama di genggaman tangan kita tuh masih ada benih tumbuhan, kita harus melakukan penanaman gitu. Jadi
kita harus tetap positive vibes. Jadi apapun yang kita lakukan kalau selama nawaitunya karena Allah, karena ibadah itu tidak hanya selalu vertikal dalam ibadah sholat, tapi ibadah kita bisa kita wujudkan dalam hal bagaimana mencintai lingkungan. Karena manusia dalam hal ini diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Itulah bentuk wujud cinta kita dalam hal ini, keyakinan yang bisa kita lakukan dan memberikan manfaat positif tidak hanya bagi alam tapi juga bagi masyarakat. Oke, luar biasa sekali. Ini salah satu juga pernyataan penutup yang luar biasa sekali dari Mbak Amelia Rizky. Hari ini kita jadi pinter, hari ini kita jadi tahu banyak tentang bekantan, bener nggak? Iya. Asalnya tadi karena Sebenarnya tahu. kita aja yang kalau banyak tahu. Oh, iya. Yakin lo orang di luar sana tahu? Tapi kalau anak banyak tahu di pasar, banyak tahu. Iya. Oke, baiklah. Tahu masak, ya, tahu putih. Oke, daripada semakin ngaco kita, terima kasih banyak Mbak Terima Rizky kasih sudah hadir Mbak di- Rami Mas saya. Iya, Iya. sudah hadir Semoga di- nanti bisa melihat bekantan langsung ya. Iya. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Amelia Rizky dan sangat menarik sekali, dan kata-kata penutup dari kita yaitu Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Bisa. Oke, sampai jumpa.